Sekarang sudah dengar gak orang-orang yang suka ngaku-ngaku anak cucu Nabi? Banyak kan? Dia ngaku-ngaku cucu Nabi, dia ngaku-ngaku anak keturunanku, kata Nabi. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Dia ngaku-ngaku anak keturunanku padahal dia bukan anak keturunan. Jadi begini Pak, kalau dia ngaku anak keturunan Nabi, sebetulnya dia bukan anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Dia cuma ngaku-ngaku saja. Tapi mengapa orang mengaku anak Nabi? Karena dia berharap mendapatkan privilege. Makanya hari ini saya ingin tegaskan bahwasanya siapapun orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, dia telah menistakan ajaran agama Islam dan dia telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berharap mulai hari ini sampai yang akan datang, kalau ada lagi yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, bisa dipidanakan dengan pasal penodaan agama. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan dulu. Orang nggak ngaku-ngaku anak cucu Nabi itu. Dan yang kedua, siapapun yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, dia wajib menunjukkan bukti. Karena kalau dia tidak menunjukkan bukti, berarti dia telah berbohong atas nama agama. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Nabi dzakara fitnatal ahlas wa fitnatas sarra. Kanjeng Nabi mengingatkan tentang fitnah ahlas wa fitnatas sarra dan fitnah sarra. Apa itu fitnah ahlas? Fitnah ahlas itu kalau dalam bahasa sederhananya zaman penjajahan. Wa fitnatus sarra, zaman kemerdekaan. Nah sekarang begini, Nabi ditanya, apa itu fitnah ahlas? Nabi menjawab, hiya fitnatu harabin wa harab. Fitnah ahlas adalah fitnah pelarian, pengungsian dan peperangan. Di mana ada satu zaman umatku di dunia internasional akan dijajah oleh bangsa-bangsa hebat, akan dijajah oleh bangsa-bangsa kuat. Bangsa mana? Eropa. Bangsa Eropa menjajah dunia internasional termasuk Indonesia. Indonesia mereka sebut dengan Hindia Belanda. Belanda datang ke Indonesia, masyarakat Indonesia terjajah. Indonesia dibagi menjadi 3 kelas. Hindia Belanda, satu bangsa kelas 1. Apa itu? Belanda dan Eropa. Bangsa warga negara kelas 2, yakni warga pendatang Arab, India, Cina, warga negara kelas 2. Dan warga negara kelas 3 bangsa Indonesia. Belanda nyebutnya Inlander. 3 abad setengah lebih kita dijajah oleh Belanda, lalu dijajah oleh Jepang. Nabi sudah menyebutkan itu fitnah ahlas. Tapi ada hikmahnya di zaman penjajahan. Kita bangsa Indonesia saling mengeratkan tangan, merapatkan barisan, berdiri sama tinggi, duduk pun sama rendah. Kita jaga solidaritas dan persaudaraan. Kita senasib sepenanggungan, bersama kita melawan penjajah. Tapi sayang Bapak Ibu, kalau dulu kalau kata Ki Hajar Dewantara apa? Ing ngarsa suntulodo, ing madya mangun kersa, tuturi handayani. Tapi sayang di zaman perjuangan kita menjaga falsafah itu. Begitu di zaman kemerdekaan sudah diplesetkan. Ing ngarsa numpuk bondo, ing madya mangan konco, tuwuri golek rai, menjegal kawan seiring, menggunting dalam liparan, menjadi bara dalam sekam, menjadi duri dalam daging, menjadi musuh dalam selimut. Ini zaman sekarang. Di zaman sekarang gara-gara politik nggak jelas mana kawan mana lawan gitu begitu. Pagi tempe, pagi dele, sore tempe, nggak jelas Bapak Ibu. Nggak ada kawan abadi dan tidak ada musuh abadi. Hari ini selawanan, besok kawanan. Hari ini kawanan, besok selawanan.
Ini Indonesia Pak, teman dimakan, menjegal kawan seiring. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang sedemikian rupa. Kemudian yang berikutnya, thumma fitnatus sarra, muncul fitnah di zaman kemerdekaan. Belanda kita usir, Jepang kita usir. 17 Agustus 1945 diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia oleh sang proklamator Soekarno dan Bung Hatta. Di zaman kemerdekaan tetap ada fitnah. Apa ujian di zaman kemerdekaan? Dakhaluha min tahti qadama rajulin min ahli baiti. Fitnah di zaman kemerdekaan ini akan keluar dari laki-laki. Tak ulang, akan keluar dari bawah telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul bait. Nah, ini zaman sekarang. Coba Bapak Ibu, jangan tertutup hati kita, buka pikiran kita. Ini dawuh Kanjeng Nabi loh Pak, bukan kata saya. Di zaman kemerdekaan ini ujian terbesar kita adalah fitnah muncul dari bawah dua telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul baitku. Dia ngaku anak cucu Nabi tapi provokasi. Ngaku anak cucu Nabi tetapi merasa menjadi warga agama kelas 1. Mbien Kanjeng Nabi dakwah menghapuskan sistem kasta. Bilal bin Rabah masuk Islam gara-gara apa? Dia budak sahaya lalu dimerdekakan, kasta dihapuskan. Wali Songo dakwah ke Indonesia, Nusantara belum Islam. Mengapa bangsa Nusantara menerima dakwah Wali Songo? Karena Wali Songo menghapuskan sistem kasta. Tiba-tiba Wali Songo menghapuskan sistem kasta, Kanjeng Nabi menghapuskan sistem kasta. Dilalah ada sekelompok orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, dalam darah aneh nih mengalir darah Nabi, tapi merasa menjadi warga agama kelas 1, kasta tertinggi. Musyrik pribumi suruh nyium-nyium kakinya Bapak Ibu, dipamerkan kemana-mana, lalu mengatakan Muhammad itu kakek aneh apa kakek ente. Na'udzubillah. Umat diancam-ancam, umat ditakut-takuti. Itu apa ya Pak? Ini salah kita juga loh Bapak Ibu. Saya menyarankan semua kiai se-Indonesia Raya tercinta wajib untuk mengingatkan ini semua. Cocok atau cocok? Cocok atau cocok? Kalau kiai diam saja, kiai dosa semua. Tak ulangi ya. Kalau kiai membiarkan fenomena ini, kiai dosa semua. Sejak kapan Islam menjadi agama kasta? Kok tiba-tiba berubah? Ini tahun 2024 loh Pak. Ini tahun 2024. Sudah modern, bukan lagi zaman Belanda, nek zaman Londo, Indonesia di Inlander. Kita ini sudah merdeka Bapak Ibu. Saya ngomong begini ini pegel sih Pak. Karena mengapa? Saya ceramah begini dikatakan apa? Parman benci ahlul bait loh. Mengapa saya mengatakan ini Bapak Ibu? Justru demi menjaga kesucian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin biarkan sedemikian rupa, nanti orang akan mengotori nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ada yang mengatakan Habib bodoh. Ini di media sosial banyak loh Bapak Ibu. Habib bodoh, jahlun, gak punya ilmu, itu lebih mulia daripada 70 kiai. Ini ajaran dari mana? Ini ajaran setan ini Pak. Ini ajaran setan. Ini nggak boleh dilestarikan. Kita harus bersuara. Kiai-kiai pesantren harus bicara. Karena mengapa Bapak Ibu? Kalau orang baik diam, maka kebatilan akan merajalela. Dawuh Mbah Mus, Gus Mus, Yai Mustafa Bisri, kalau yang waras ngalah, sing edan akan merajalela. Hati-hati loh Bapak Ibu. Nah saya lanjutkan hadis ini. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Dia ngaku-ngaku anak cucuku, kata Nabi, walaysa minni, padahal dia bukan anak cucuku. Enggak pantas ngaku anak cucuku. Wa innama awliyaiyal muttaqun. Karena sesungguhnya yang pantas menjadi wali-waliku, yang pantas menjadi keluargaku, kata Nabi, adalah orang-orang yang bertakwa.
Ini penting Bapak Ibu untuk saya garis bawahi. Hadis ini kan min ahlil bait. Dia menggunakan mim litabyinil jins. Berarti menunjukkan begini Bapak Ibu. Walaupun benar anak keturunan Nabi, kalau akhlaknya bertentangan sama akhlak Nabi, Nabi nggak ngaku anak keturunan, nggak diaku ahlul bait. Apatah lagi cuman ngaku-ngaku alias cucu palsu. Dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani telah mengkonfirmasi berdasarkan kitab nasab 200 lebih yang beliau kaji Bapak Ibu, kitab-kitab yang beliau kaji, ternyata Bani Ba'al di Indonesia bukan keturunan Nabi. Dan berdasarkan tes DNA, semua Bani Ba'al yang sudah tes DNA, DNA-nya bukan DNA Nabi, tapi haplogrupnya G, Yahudi Askenazi. Oke, kita tinggalkan pembahasan itu tugas para kiai, tugas para ulama membahasnya. Cuman begini, di bagian akhir saya ingin sampaikan malam ini, ukuran orang mulia bukan nasab, gitu begitu. Orang mulia itu karena ketakwaannya. Karena takwa itu rahasia Allah Bapak Ibu. Saya akan closing dengan hadis Nabi yang paling simpel saja. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maksudnya begini Bapak Ibu, orang mulia itu nggak diukur dari imamah, bukan karena imamahnya, bukan karena pecinya, bukan karena udeng-udengnya, bukan karena janggutnya yang tekan udel, bukan karena kerudungnya yang nyengser di tanah, Bu. Jenengan mulia bukan karena kerudung, walaupun kerudung jenengan nyengser di tanah, sampai-sampai nyapu halaman nggak pakai sapu lagi, pakai kerudungnya itulah. Suaking panjangnya belum tentu mulia, belum tentu bertakwa, gitu begitu. Tapi orang mulia dan bertakwa itu terlihat dari akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqan. Dan laki-laki terpilih di antara kalian semua adalah yang paling baik memperlakukan istrinya dewe. Maksudnya apa Pak? Kalau jenengan pengen melihat orang baik Bapak Ibu, lihatlah cara dia memperlakukan orang terdekatnya. Kalau saya ramah kalian jenengan wajar, karena saya penceramah. Penceramah nggak ramah nggak diundang lagi, gitu begitu. Pak Kades ramah wajar, karena kadesnya nggak ramah nggak dipilih lagi. Pedagang ramah wajar, karena dagangan pengen laris, pedagangnya jutak nggak laku. Tapi kalau saya bapak-bapak semua ramah kalih bojone, ramah sama istrinya, itu luar biasa. Bapak-bapak ini baik nggak sama istri? Hebat ini, pintar menutupi aib suami. Bapak-bapak sekali-kali Pak Mae, jangan Mae, mamah ya, mama meriki mama. Enten opo Bapak? Mama sedang membersihkan telepon. Cepat mama, papa menunggu di dalam. Ah, istri datang, lenggah mama. Oke papa. Rogoh kantong kanan Pak, agak seret. Ambil duit 15 juta. Banding, cereker. Ini uang apa papa? Ini uang belanja mama. Butuh ke beras, bayar token listrik, ongkos anak sekolah, bayar arisan, cicilan kulkas, cicilan motor, cicilan seragam pengajian. Cukup mama, cukup papa, malah turah. Yonek turah, simpen kali mama. Alhamdulillah seneng Pak istri ngekep duit 15 juta.
Begitu istri balik badan, nanti dulu mama, masih ada yang kurang. Rogoh lagi yang kiri pak, banting lagi 15 juta. Ini uang apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Mangkat nang pasar, jangan pulang kalau nggak habis mama. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya, 30 juta. Mau nggak bu? Ngimpi sangat judul lain lah bu. Artinya maksudnya begini loh pak, nek jenengan nggak bisa ngasih 30 juta, yang penting ibu-ibu ini nerimo. Tapi ibu-ibu ini paling sebel sama suami yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Tepuk tangan lagi. Ada nggak zaman sekarang? Yang mana orangnya? Kalau ada di sini, yang penting jangan pelit pak. Kalau ada, nggak perlu ditanya sudah habis atau tidak. Ibu-ibu ini paling pinter nyimpen duit, gitu bang. Sederhana saya ingin tegaskan, orang yang mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum, adalah orang yang paling bertakwa. Tapi untuk ukuran sesama manusia, orang yang mulia adalah yang paling baik akhlaknya, adab sopan santunnya, attitude etikanya. Dan kalau ingin melihat orang yang baik, jangan melihat dia di tengah orang kebanyakan, tapi lihatlah cara dia memperlakukan orang terdekatnya. Baik, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Tak selipin pantun rien je. Pakai cakep ya. Nanti hidup terasa menyakitkan tanpa kehadiran seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Aura kasih mandi di kali. Terima kasih yang banyak sekali. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih kurang, silahkan mengundang lagi. Baik, demikian dari saya Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.